Kita masuk ke sesi keempat, dan ini juga merupakan sesi yang kita nanti akan bersama. Pasangan calon akan saling bertanya jawab. Ya, untuk kesempatan pertama, kita akan memberi kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, silakan mengambil tempat, dan nomor urut 2 juga. Yang pertama akan menyampaikan pertanyaan adalah pasangan nomor urut 1, yang nanti akan dijawab oleh pasangan nomor urut 2. Waktu bertanya lebih kurang 2 menit dan waktu menjawab 5 menit. Ya, silakan untuk pertanyaan dari nomor urut 1. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak pasangan urut 2 yang kami hormati. Kami setelah mendengar penyampaian visi dan misi yang Bapak sampaikan, sebagian besar apa yang Bapak sampaikan itu adalah melanjutkan program kami. Yang kami lihat perubahan itu hanya meningkatkan kenaikan adanya besar honor. Ini yang agak berubah. Padahal kami juga meningkatkan honor, tapi kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sekarang yang kami pertanyakan, pada saat ini tadi membanggakan sumber daya minyak. Sekarang sumber daya alam kita ini sudah menurun. Bahkan juga harga minyak sekarang pasar dunia juga menurun. Yang akibatnya DBH minyak ini menurun. Tahun 2015 mencapai 800 miliar. Untuk tahun 2016 ini hanya sebesar 400 miliar. PAD kita juga bersumber yang terbesar dari PT Bumi Siap Sako, mencapai 200 miliar lebih. Tentunya harga minyak menurun, DBH menurun, akan berpengaruh kepada PAD kita. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak, tentunya di dalam menyusun struktur APBD kita ini, kalau kita berpihak kepada rakyat, harus belanja publik itu besar daripada belanja aparatur. Konsekuensi yang Bapak sampaikan tadi, dengan besarnya perangkat desa yang akan ditingkatkan, semua belanja-belanja yang kesemuanya itu adalah untuk aparatur. Saat ini kami porsi belanja ini adalah belanja publik itu 65%. Belanja aparatur 35%. Nanti bisa berubah ya. Apalagi dengan kekurangan dana bagi hasil minyak pada saat ini, tetap nanti akan berubah struktur ini menjadi lebih besar belanja aparatur dan belanja publik. Yang ini mempengaruhi bahwa Bapak berdua tidak pro rakyat. Inilah tentunya yang mengkhawatirkan kita, karena ada di daerah Anambas, Kabupaten Anambas dan Natuna, dia sempat mengurangi belanja honor, mengurangi tunjangan kinerja, bahkan banyak pindah dari Kabupaten Anambas dan Natuna ke luar daerah karena kabupatennya tidak mampu membayar honor dan membayar tunjangan kinerja sesuai yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tentunya apa kiat-kiat yang Bapak dan Bapak meningkatkan pendapatan daerah? Sementara tentunya berkaitan ini, kita tadi disampaikan Bapak mencapai APBD kita 3,8 miliar. Kalau kemarin harga minyaknya $105 per barel, benar. Sekarang harga minyak kita hanya sekitar $40 per barel. Hanya sekitar 400 miliar. Jadi tentunya harapan kami, apa kiat-kiat Bapak dalam rangka menanggulangi masalah ini? Silakan. Pertanyaannya sudah jelas ya? Baik, kita silakan untuk menjawab 5 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1. Tentunya apa yang dipertanyakan kepada kita, menurut kami visi perubahan tentunya dipastikan tidak jauh bergeser daripada kemarin, tapi tentunya akan merubah yang lebih baik. Contohnya, pertama kemarin itu jumlah minyak yang kita kelola itu sampai 40.000 barel. Hari ini hanya tinggal 18.000 barel. Ini kan menunjukkan menurunnya persentase penghasilan minyak daripada perusahaan kita, PT BOB yang bekerjasama dengan Pertamina Hulu. Kedua, menurut kami masih banyak yang perlu dikelola. Buton itu salah satu sumber daya PAD yang bisa dikelola apabila pemerintah tidak serius untuk mengelola Buton.
karena Buton sudah diplot menjadi pelabuhan nasional. Hari ini baru 80 miliar dibantu oleh Departemen Perhubungan. Tentunya untuk meningkatkan ini tak ada jalan lain. Kita membuka diri untuk investor agar masuk ke Siak dengan beberapa kemudahan agar lebih jauh lebih baik. Karena kita sepakat, kita tidak bisa berharap dengan dana bagi hasil. Itu komitmen kita. Tentunya kita akan membangun sumber daya alam supaya PAD kita yang 280 miliar akan meningkat. Salah satunya tentunya tidak ada lain, investor harus kita panggil untuk meningkatkan PAD kita. Karena kita sepakat dengan paslon nomor 1, kita tidak bisa berharap banyak dana perimbangan antara pusat dan daerah. Yakinlah ini akan menurun. Tentunya pola-pola inilah yang akan kita pikirkan, yang agar nantinya akan menambah PAD kita. Dan tentunya kami juga memikirkan untuk menunjang ekonomi yang lain. Makanya kita Indah Kiat contoh salah satu perusahaan. Kita harus banyak berbuat untuk masyarakat agar bisa berinvestasi, bekerja sama, tentunya tak lain untuk menumbuhkan penghasilan masyarakat di Kabupaten Siak. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami juga sama-sama ikut membangun pemerintah Kabupaten Siak. Kami sudah 12 tahun di DPRD bersama-sama pemerintah daerah. Ini tidak bisa kemungkinan. Oleh karena itu hari ini mari tentunya kita menatap ke depan yang lebih baik. Kita tidak lagi memisah-misahkan, yang paling penting bagaimana kelangsungan hidup masyarakat Siak tentunya dengan sumber daya alam yang begitu meriah, begitu banyak. Mari kita gali potensi. Tentunya anak-anak kita akan didik agar nanti kita bisa berperan aktif bersama-sama ikut dengan membangun Siak ke depan yang lebih baik. Ada waktu kalau mau ditambahkan oleh calon wakil. Cukup? Baik. Baik. Giliran berikutnya kita akan beri kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Dipersilakan, waktunya lebih kurang 2 menit untuk bertanya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 Bapak Haji Samsua dan Bapak Jaka Febri. Sesuai visi misi saudara itu mengenai program beasiswa miskin dan marginal. Setelah kita amati, ternyata terdapat perbedaan demikian juga penentuan, terutama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 Ayat 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Mohon penjelasan. Pertanyaannya sudah jelas? Kita persilakan untuk dijawab mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Hartono dan Pak Haji Sarul atas pertanyaan yang disampaikan pada kami. Tentunya kita melihat sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan, di mana tentunya apa yang diamanahkan ini kita keberpihakan itu karena memang terhadap siswa miskin ini memang patut dibantu, termasuk juga anak-anak yang dari keluarga marginal. Kalau misalnya kami salah dalam mengalokasikan bantuan untuk anak-anak yang dari keluarga miskin dan marginal ini, sudah pasti di dalam hasil pemeriksaan BPK RI yang telah setiap tahun melakukan pemeriksaan kepada kami, itu harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, selama kami memimpin Kabupaten Siak ini, hasil pemeriksaan BPK RI wajar tanpa pengecualian 4 tahun berturut-turut. Ini salah satu indikator bahwa kami dalam rangka mengelola keuangan dan mengelola aset yang kita cinta ini tetap mengacu sesuai amanah undang-undang dan peraturan. Karena kalau memang itu salah, pasti tentunya kami akan mengembalikan uang yang salah dialokasikan. Apalagi kita tidak berharap anak-anak kita yang telah menerima uang
dia harus mengembalikan kembali uang pemerintah yang disebabkan oleh kelalaian pemimpin daerahnya. Silakan. Tentu kalau beasiswa marginal itu tuh anak-anak dari suku Sake dan suku Akit. Kemudian yang beasiswa miskin, tentu ini berbasiskan data. Data ini berdasarkan data oleh BPS, PPLS 2011 yang sekarang disadari itu ada inclusion error dan ada inclusion error. Maka sekarang undang-undang fakir miskin dan undang kesejahteraan sosial ini diambil oleh Ibu Menteri Sosial. Maka ini akan melakukan verifikasi dan validasi pendataan penduduk miskin yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Indonesia. Jadi kesalahan ini bukan Indonesia, tetapi ini se-Indonesia, seluruh Indonesia. Makanya ini sekarang kan pejabat yang di depan dari negara TKSK bekerja sama dengan penghulu dan dengan BPK dan nanti RTRK atau RW. Nah ini akan dimusyawarahkan melalui musyawarah desa. Nah data inilah nanti kita akan valid betul-betul sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kami tunggu pendataan ini dari Pak Hulu, dari Pak Camat, dan kami akan sampaikan kepada Ibu Mensos. Nanti Ibu Mensos akan membuat peraturan Mensos. Inilah basis data kita ke depan nanti untuk memberikan bantuan beasiswa bagi penduduk anak-anak kita tidak mampu. Tapi kalau beasiswa tidak mampu ini terutama adalah untuk yang nanti kuliah. Dan kuliah ini juga kita sudah diingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nyata-nyata yang betul harus ada surat keterangan miskin. Dan harus ada tim juga turun ke lapangan. Jangan pokoknya ada kejadian juga dulu-dulu, ya sebelum kami dulu, ada pokoknya diberi surat keterangan miskin, tapi orang tuanya mau ke emas, itu contoh emas. Dan ini yang diingatkan kita, harus ada tim turun ke lapangan mengecek. Nah itu nanti akan dapat beasiswa miskin. Tetapi kalau usia 12 tahun tidak bisa miskin, artinya bantuan langsung dalam bentuk natura, pakaian, sepatu dan tas. Karena uang sekolahnya sudah kita uang sekolah kita gratis. Nah kemudian juga tentu buku-buku sebetulnya kita sudah anggarkan 7 miliar di tahun 2014. Tapi karena menterinya berganti, nah yang baru ini tidak mau menggunakan 2013, padahal itu dari anggaran yang besar. Seorang ahli, profesor yang membuat 2013. Tapi ini kan disempurnakan. Padahal kita sudah anggarkan 7 miliar. 2 miliar untuk pendidikan menengah, 5 miliar untuk pendidikan dasar, SD dan SMP. Nah ini tidak jadi kita laksanakan karena kita menunggu nanti revisi kurikulum 2013. Kalau ini selesai tahun depan, kita anggarkan kembali sehingga anak kita tidak akan lagi menunggu. Bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM pengganti kami ini besok di masa yang akan datang dengan pasal surat Al-Fedri. Insyaallah. Masih ada waktu mau ditambahkan? Silakan. Cukup? Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan kita. Baik, kita masuk ke putaran yang kedua. Ini giliran kembali pasangan nomor urut 2 yang bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Silakan. Mulai dari sekarang, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita ingin pertanyakan kepada paslon nomor 1, baik Bapak Isam Kuat dan Bapak Adil Febri, bagaimana saudara meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Sementara berdasarkan data yang kami miliki, pengangguran di Kabupaten Siak, data statistik Provinsi Riau 2015 berjumlah 6.235 orang. Sementara data statistik Kabupaten Siak 2015 berjumlah 9.190 orang. Mohon penjelasan bagaimana statistik ini berbeda dan bagaimana tata cara pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Silakan dijawab oleh pasangan nomor 1, dimulai dari sekarang. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sulapono dan Pak Haji Sarul. Tentunya ini berkaitan dengan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Terhadap data ini memang ini bukan kewenangan kita. Ya, kewenangan adalah BPS karena itu diakui oleh negara kita. Tetap itu yang menjadi acuan kita dalam rangka untuk melakukan penanggulangan kemiskinan. Terhadap penanggulangan kemiskinan banyak sekali sebenarnya program kita ini. Yang pertama ada raskin gratis,
Kemudian juga ada sembako murah, ada bantuan lansia 200.000 sebulan, ada bantuan rumah layak huni, ada bantuan peralatan sekolah dan biaya sekolah untuk anak-anak kita, ada bantuan juga melalui KUBE, yang kelompok usaha bersama, termasuk juga ada bantuan melalui zakat, yang ini sudah kita kembangkan selama 4 tahun, yang ini sudah mencapai lebih dari 20 miliar. Sekarang sudah mencapai 30 miliar dengan kondisi saat ini. Ini dialokasikan pada kaum fakir miskin yang ada di Kabupaten Siak dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan. Khusus terhadap anak-anak yang menganggur, tentunya lapangan pekerjaan ini kita siapkan dengan menarik investasi di Siak. Ada tadi disampaikan juga oleh pasangan calon, kita juga tetap akan mengembangkan kawasan industri beton. Tetapi samping kawasan industri beton, ke depan ini mulai tahun depan akan dibangun jalan tol dari Pekanbaru ke Dumai. Jalan tol dari Pekanbaru ke Dumai ini ada interchange, ada yang di Dinas, ada di Kandis. Ini juga tempat lapangan-lapangan usaha baru nanti yang akan kita ciptakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita melihat daerah Jawa, di mana-mana ada interchange, nanti di situ ada jalan keluar, pasti di situ ada pertumbuhan baru. Sehingga saya menyampaikan dengan masyarakat kami yang ada di Dinas dan Kandis, jangan mudah menjual tanah, karena ke depan masa depan Kabupaten Siak ini, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, insya Allah nanti akan kita tingkatkan. Di samping itu Bapak-Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, kita insya Allah tahun depan dipercaya oleh Bapak Menteri Pertanian akan dibangun Teknopark, ya, Taman Sains dan Teknologi Pertanian di Sungai Mandau. Ini tentunya kita harapkan dapat juga meningkatkan usaha pertanian. Sebentar lagi 31 Desember kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Tentunya kita harus mempersiapkan diri agar petani kita siap bersaing. Tentunya kita harapkan kepada anak-anak kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Di samping itu Pemda tentunya akan memberikan diklat-diklat bintek melalui balai latihan kerja yang ada di Siak, sehingga nanti mereka punya kualitas dan mereka siap bersaing nanti dengan anak-anak dari ASEAN. Kami saat ini telah menjalin kerjasama dengan Indakiat, khususnya bagi SMK di Siak, yang memang ini dipersiapkan untuk siap menghadapi dunia industri. Sehingga nanti anak-anak Siak, kalau nanti mereka masuk ke dalam lapangan pekerjaan yang setiap tahun telah kami adakan job fair, tentunya insya Allah anak Siak tidak ketinggalan dari anak-anak di daerah Indonesia lain. Data Bapak tahun berapa PPS ini? Pasti berubah tahun ke tahun. Kita pakai data TMP2K dari Wakil Presiden sambil nanti menunggu SK Mensos yang baru. Maka jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 7.925 orang. Itu tak ada betul kalau menurut data TMP2K. Nah, upaya kita dalam rangka untuk meningkat kesejahteraan tentu adalah kelas menengah ke bawah. Kalau kelas menengah ke atas itu tinggal kita dorong pemantapannya. Kelas menengah ke bawah itu program penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan berbasis atau kelaskernya bantuan sosial berbasis keluarga, bantuan ekonomi kerakyatan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan bantuan ekonomi lainnya. Itu yang kita dorong sehingga nanti ke depan semakin banyak penduduk miskinnya yang sampai Pak Pati dari Pak Samsuri ini yang program-program kemiskinan sehingga pertumbuhan manusia tinggi karena banyak orang datang ke sini banyak gratis. Nah, selain itu kita memberikan tentu barang bentuk hibah kepada penduduk miskin, hibah kepada kelompok, nanti digunakan di kelompok ini banyak pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, ini hibah kita berikan dalam rangka ekonomi dari masyarakat miskin. Nah, kemudian tentunya juga kita memberikan peluang investasi melalui promosi investasi yang baik sehingga nanti bisa membuka lapangan pekerjaan yang baik di Kabupaten Siak ini, sehingga nanti inilah juga yang akan menjadi sumber untuk anak kita bisa bekerja di masa yang akan datang. Yang sekarang pengangguran di Siak ini sebanyak lebih dari 4% lebih. Memang ada di Indonesia ini 11% pengangguran, kita sudah 4%. Iya, kita lagi. Nah, kembali kita beri semangat kepada dua pasangan calon kita untuk masuk ke putaran terakhir. Kita beri kesempatan kepada nomor urut 1 untuk bertanya kepada nomor urut 2. Dipersilakan. Terima kasih Pak Haji Sarul. Di kampung Bapak kan baru planting juga. Ada 15.000 hektar baru planting. Kami sudah berbuat kali nyata 1.200.
Nah, bagaimana nanti program-program atau langkah buat agar pelantikan ini bisa berhasil tidak menumbuhkan kemiskinan baru di Kota Siak. Dan kemudian ini pelantikan apakah juga termasuk yang disebut dengan urusan konkuren? Ya, ini krusial menurut Undang-Undang Nomor 2 2015 tentang pemerintahan daerah yang harus dihadapi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 2017. Nah, apa langkah Bapak juga kali ini masuk atau tidak? Apa langkah kali ini termasuk urusan konkuren? Nah, kemudian ini tentu dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui apa? E-government. E-government harus termasuk e-KTP. Nah, sekarang bagaimana Bapak mengatakan nanti melimpahkan kewenangan kepada Pak Camat pada Undang-Undang 34 tahun 2013 dari Kapolres Pendidikan tidak bisa dilimpahkan. Kalau boleh melimpahkan Pak Bupati ini tak ada satu pun yang izin, semua dilimpahkan kepada Bapak Kabupaten Pitu, kepada Pak Camat Klaten ini dari contoh pembicaraan negeri 58 Kabupaten Kota Indonesia sudah banding ke Siak. Kemudian kami mau melimpahkan lagi perizinan kepada Pak Gubernur Lurah. Sedang kami siapkan perbuatnya mulai 2016. Apalagi kewenangan Kadis Kependudukan, tentu sudah pasti kami mau limpahkan kewenangan bupati semua dilimpahkan dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat Surabaya. Cuma ini diatur di undang. Kalau melawan undang, tahulah konsekuensinya. Barangkali itu Pak yang kita pertanyaan kasih. Baik, dipersilakan untuk menjawab pada pasangan nomor 2 mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada paslon pertama tentang referendum. Hari ini hampir sebahagian besar kebun kelapa sawit masyarakat sudah saatnya referendum. Kami melihat di lapangan keluhan masyarakat kurang kepedulian pemerintah hari ini sehingga referendum ini dengan suku bunga mahal. Ini fakta kami di lapangan. Oleh karena itu, kami nanti tidak terpilih, kami akan mengakomodir semua akan referendum. Tentunya pemerintah daerah akan menjadi motor penggerak untuk menemukan pihak ketiga perbankan dengan masyarakat, sehingga kami yakin apabila pemerintah all out untuk membantu referendum, saya yakin suku bunga lebih rendah. Itu yang pertama. Kedua, nantinya begitu referendum ditumbang penanaman, kita juga akan membuat tumpang sari tanaman yang mudah seperti jagung, kacang-kacangan, semuanya itu juga akan diawasi oleh pemerintah daerah. Karena apabila referendum dilakukan, maka masyarakat hampir 5 tahun tidak punya penghasilan tetap, menunggu sawit berbuah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berperan aktif bagaimana tidak menimbulkan kemiskinan baru menjelang buah sawit itu buah. Oleh karena itu, kami punya keyakinan dengan ekonomi kerakyatan kita akan bantu masyarakat kebun sawit yang baru menanam menjelang buah sawitnya panen selama 5 tahun ke depan. Kedua, kami tahu amanah undang-undang untuk pembuatan KTP, tetap KTP, KK dan akte kelahiran tetap di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun hari ini fakta di lapangan, berapa banyak masyarakat mengeluh mengurus KTP, bayangkan harus ke kabupaten. Kami punya inisiatif, itu tidak melanggar aturan. Bagi masyarakat yang urus KTP cukup diserahkan data ke kecamatan atau UPT pendudukan. Kita kan sekarang sudah canggih, kita buat website, kita lengkapi, dan menjemput data adalah Dinas Kependudukan ke kecamatan. Kita disiapkan di kantor camat. Ini jangan salah persepsi. Intinya tujuan kita untuk pelayanan publik, bagaimana pemerintah daerah semudah-mudahnya untuk memberikan pelayanan. Oleh karena itu kami punya pemikiran
pengurusan terakhir tetap di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun untuk permudah masyarakat cukup antar ke kecamatan atau UPPD kependudukan setempat. Urusan administrasi berikutnya kita akan limpahkan kepada kependudukan untuk antar jemput berkas, siap antar balik. Saya kira itu tidak melanggar aturan yang ada. Kedua, masalah KTP juga hari ini ribuan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Siak setelah 6 bulan ini masih banyak yang belum mempunyai identitas. Sementara itu hak dasar masyarakat yang wajib dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu kami berpikir apabila kami terpilih nanti kita akan mutasikan, tidak lagi pindah, cukup domisili RT sehingga masyarakat semuanya berhak memiliki KTP dan KK selama 6 bulan. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap nantinya hal ini untuk mempermudah masyarakat memiliki KTP, KK dan NPWP. Ya, baik. Itu dia jawaban dari nomor 2. Silakan yang kedua. Ya, nomor 1 silakan. Baik, kita akan beranjak ke bagian terakhir dari sesi debat publik ini, yaitu pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Waktunya kita berikan 6 menit masing-masing, dan sesuai nomor urut kita kembali akan mempersilakan nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Mulai dari sekarang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Moderator, terima kasih kepada Bapak KPU, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan juga dari unsur Forkompinda dan juga Pak Sekda, Pak DPRD, serta Panwas, serta rekan-rekan kami dari tim pasangan calon 1 dan juga tim pasangan calon 2. Terima kasih kami sampaikan juga kepada rekan kami Pak Haji Suwartono dan Pak Sahrul. Ini adalah rekan kami juga. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan membangun Siak lebih baik. Siak maju, Siak berwarna, Siak bermartabat, Siak memasuki masyarakat ekonomi Siak. Coba satu-satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktunya singkat saja. Disilakan nomor 2, waktu kami berikan tetap 6 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Yang kami hormati pasangan calon nomor 1, yang kami hormati KPU, Panwas, yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Kami atas nama calon urut 2 pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, beserta moderator yang telah mentaja acara ini. Alhamdulillah bersyukur sampai detik ini kita dalam keadaan aman, terkendali sebagaimana mutu kita pada hari ini. Kami nomor urut 2 tentunya tidak dapat memberikan yang terbaik, tapi yakinlah apabila kami terpilih nanti menjadi Bupati Siak, kita akan membuat perubahan yang lebih baik daripada hari ini. Bersama